Ada yang satu kali dinasehati, memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semua yang berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya bernama Sinta Dewi Pitaloka, CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Saya juga merupakan salah satu guru di SDN 1 Tegalrejo. Sebelumnya saya mau langsung memperlihatkan kamera kepada Bapak Ibu guru yang hadir saat ini ya. Ini ada Ibu Hajaiyah, lalu kemudian ada Ibu Nur Hasanah, ada Bu Nenda, ada Ibu Kepala Bu Hajar Denden, kemudian ada Bu Yeni, ada Bu Linda, ada Bu Yang Cuprida, ada Bu Iin, ada juga Bu Santi, dan ada Bu Dede. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir pada acara diseminasi hari ini. Baiklah, kita langsung ke acara selanjutnya. Saya ingin memperkenalkan salah satu modul yang sudah diajarkan di LMS untuk guru penggerak ini. Ini merupakan LMS modul ke-1 paling terakhir, bernama budaya positif. Di sini ada saya paparkan sedikit ya, memperkenalkan modul guru penggerak. Ada pemikiran ini, ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Ibi sudah hadir. Ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Dan semua ini bertujuan untuk menjadikan siswa-siswi kita menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah diterapkan di kurikulum sekarang ini ya Bapak Ibu Guru. Kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka saat ini. Profil pelajar Pancasila ini apa saja sih? Kira-kira apa saja? Bernalar kritis, kreatif, beriman, bertakwa. Silakan Bu Santi. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkreatif. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, berkebinekaan global. Itu yang kedua. Jadi terima kasih ya, benar jawabannya bahwa kita sudah harus menjadikan murid-murid kita sebagai profil pelajar Pancasila ya. Di sini saya mau memperkenalkan sedikit mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pendidikan adalah menuntun, pendidikan menghamba pada murid, guru ibarat petani. Jadi yang dipengaruhi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun adalah menuntun kodratnya alam dan kodratnya zaman pada anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan atau keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan menjadikan anak harus gembira, tidak menjadikan anak tertekan. Kemudian pendidikan harus berpihak pada murid, disesuaikan dengan minat dan bakatnya, kemampuan anak. Kemudian pendidikan ini seperti ibaratnya guru ibarat petani, yaitu sekolah ibarat tanah atau lahan, dan murid ibaratnya benih. Jadi ibu atau bapak guru bisa melihat anak kemampuannya apa. Jangan sampai benih jagung ditanam ditujukan supaya menjadi cabai,
oke. Tidak mungkin, atau benih padi ditanam supaya jadi jagung, tidak bisa. Jadi kita sebagai pendidik adalah petaninya, dan benihnya itu adalah murid kita, lahannya adalah sekolah kita. Oke. Ya nggak apa-apa. Nilai dan peran dalam penggerak dari pernyataan Ki Haja Dewa. Iya. Maka seorang guru harus mempunyai nilai atau peran guru penggerak. Setiap guru ini pasti menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Gak apa-apa, ini salah teknis aja ya. Padahal ini tadi nyala, itunya sih yang. Jadi di sini peran guru penggerak itu, ibu bapak guru bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru pasti menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi di sini walaupun perannya guru penggerak, tapi setiap ibu bapak guru adalah guru penggerak. Kedua, dia menjadi coach bagi guru lain, maksudnya bukan dia melatih sama temennya, bukan, tapi saling berinteraksi, salinglah sesama rekan sejawat ya. Lalu kan ini namanya mendorong kolaborasi, karena kita saling berbicara, saling sharing gitu, menjadikan kita berkolaborasi. Dan kita mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ini yang tempat berkumpul sekarang ini namanya komunitas praktisi ya, ibu bapak guru. Kemudian nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berinisiatif. Refleksi teh naon? Reflektif ini itu reflektif itu lebih banyak timbal balik. Misalnya kalau kita diberi pertanyaan, tetap lah gitu. Reflektif Hanya jawabnya. jadi aktif. Nah, ini visi guru penggerak. Dalam mewujudkan, pasti yang namanya seseorang punya visi. Nah, visi ini dapat terwujud jika ada kerjasama dengan semua warga sekolah. Nah, visi pada guru penggerak ini dijabarkan pada pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja teh apa? Namun di Sunda bagja teh kan apa sih? Bahagianya, senang, bahagia, karena memang sesuai dengan tujuan tadi Ki Haja Dewantara, mencapai kebahagiaan atau keselamatan sepiring-piringnya. Ya. Nah, bagja ini terbagi menjadi beberapa macam. B-nya itu adalah buat pertanyaan. Jadi membuat pertanyaan, apa sih yang menjadi keresahan siswa misalnya gitu ya. Ambil pelajaran di sini, karena tahapan baja bukan melihat kelemahan siswa, lihat kekuatannya siswa yang berada di kelas. Jadi sehingga kelemahan itu hampir tidak ada, karena kita sering melihat kelebihan siswa. Tidak harus biasanya kan gitu ya Bu, suka tuh tonjokan. Akhirnya pas lihat kelebihan itu dimasukkan ke silat, anaknya jadi juara kan gitu. Jadi dengan maksud seperti itu, bagja itu melihat kelemahan sampai tidak ada, bahkan menganggap kelemahan itu jadi kelebihan. Walaupun dalam pelajaran juga jadi lihat aja apa ini kelebihan dari sini, apa kekurangannya gitu ya. Bukan hanya untuk siswa sih, ini lebih ke guru-guru juga. Misalnya guru ini lebih baik di bidang olahraganya, guru ini lebih baik di bidang karya tulisnya. Kita lihat itu, jabarkan, nanti di sini digali mimpi, lalu dijabarkan rencana apa sih kalau lihat seperti itu. Apakah sekolah ini karena lebih banyak ibu-ibu guru yang senangnya berolahraga voli, ya udahlah nanti dijabarkan rencana gimana caranya masuk ke kejuaraan voli sekabupaten misalnya gitu. Tapi lalu kekuatan guru-guru, oh di sini mas suka karya tulis, jadi bisa dijabarkan nanti ke perlombaan apa gitu. Pencok ya. Siapa tahu nanti bayar jadi Iya bisa, bener. Tuh bisa jadi usaha, bener tuh, kewirausahaan. Nah itu kelebihan berarti ya ibu guru ya. Terakhir aktor eksekusi. Ya. Terus sama TO. Nah ini kita langsung masuk ke materi terakhir adalah budaya positif. Nah tahapan bagja itu akan muncul dengan melihat kekuatan, akan muncul budaya positif di sekolah. Budaya ini mendorong murid untuk berpikir, bertindak, mencipta, memerdekakan diri dengan bertanggung jawab juga ya.
Nah, kita mulai pada materi selanjutnya itu mengenai topik dan eksplorasi konsep. Mudah-mudahan kalau di slide show di sini ada berbagai macam, jadi tolong dibaca banyak-banyak lah. Intinya ini namanya disiplin, biasanya terkenal dengan apa sih? Ibu biasanya disiplin teh? Tata tertib. Tata tertib. Betul. Terus apa lagi? Kehadiran, keteraturan, ketertiban ya. Ya. Tapi di sini kita akan belajar mengenai apa itu disiplin, lalu dari peraturan-peraturan yang dibuat melalui disiplin itu apa ya? Pertama namanya teori motivasi. Di sini ada 3 macam motivasi yang diperoleh siswa kalau dia menaati aturan. Misalnya anak jangan terlambat ke sekolah. Motivasi eksternal itu motivasi yang ada di luar. Biasanya anak supaya nggak terlambat, satu untuk menghindari hukuman biasanya, misalnya kalau masuknya terlambat dihukum guruna misalnya ya, itu motivasi eksternal. Dia mau datang tidak terlambat karena nanti takut hukuman. Itu motivasi paling sedikit, paling rendah di kelas. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, misalnya dengan datang tepat waktu, ibu gurunya pasti ngasih hadiah, reward. Kamu anak yang baik, kamu anak yang tepat waktu. Nah itu adalah motivasi dari luar. Jadi kalau sudah adanya motivasi di luar, di dalam dirinya belum ada keinginan untuk berubah. Jadi bukan karena keinginan si anak itu sendiri. Dan yang ketiga yang harus dimunculkan oleh kita semua kepada anak-anak didik kita adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa nilai untuk tepat waktu itu karena dia menghargai waktu gitu ya. Dan itu yang harus dimunculkan oleh kita sebagai guru semua ya. Jadi misalnya kalau ingin datangnya tepat waktu, anaknya datangnya tepat waktu, ditanya-tanyakan kepada dia nilai apa yang terkandung di dalamnya, apakah itu sesuai dengan keyakinan diri kamu gitu. Takutnya gini, aku kesian, apa ibu juga sering dibalikan makin. Makanya kita harus menjadi contoh dulu pada anak-anak supaya kita tidak kesian. Iya. Saya sekarang tidak boleh jajan. Terima kasih Bu. Kalau tidak makan, lapar, tidak bisa mengajar. Tidak mulai gitu. Supaya kita jajan, jadi sekali buat ibu-ibu nata mencong. Mohon aja tasawuf. Karena nanti setelah dia mengetahui nilai-nilai, misalnya nilai menghargai waktu, nilai itu apalagi ada nilai untuk produk pajak Pancasila, itu juga nilai ya. Nilai kebajikan, kalau di kita ada nilai kejujuran. Lamun supaya balak berarti nilai apa? Kebersihan. Terus menggunakan masker, nilai keselamatan misalnya gitu. Jadi anak-anak ditekankan nilai-nilai kebajikan itu untuk mewujudkan keyakinan kelas bahwa semua anak memang memerlukan nilai kebajikan. Ibu semua coba sekarang mengepalkan tangannya. Anggap di dalam tangan itu ada hal yang berharga yang ibu genggam atau ibu bapak guru genggam. Apa misalnya di dalam apa yang ibu pikirkan yang paling berharga. Nah sekarang saya ingin mencoba untuk membuka kepala tangan ibu bapak dengan cara memaksa, menghardik, merayu. Apakah akan dibuka kepala tangannya? Tidak. Mengapa tidak dibuka? Silakan. Kenapa tidak dibuka? Coba. Tidak. Karena di dalam boleh. Karena di kepala tangan ini ada yang berharga. Terus ada lagi di kepala tangan itu kenapa tidak dibuka? karena sangat berharga dan harus dipertahankan. Siap ya. Jadi kepalan tangan ini berarti seperti anak didik kita. Dia kalau ingin berubah berarti bukan dari orang lain misalnya, tapi dari dalam dirinya dia ingin berubah. Bukan orang merayu, meminta dengan paksa atau seperti apapun dia tidak akan berubah. Tapi kalau di dalam dirinya dengan membuka ini misalnya
ada kesadaran diri, saya punya uang, terus di luar sana ada yang lebih membutuhkan, dia akan membukakan kepalan tangan. Jadi teori kepalan tangan ini lebih ke bagaimana anak merubah dirinya karena keinginan dirinya, bukan dari uang. Jangan belajar pada saya diolok-olok ini tidak bisa ke anak harus dari keinginannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai arti dari disiplin. Disiplin ternyata ibu guru semua artinya belajar, bukan peraturan, bukan untuk kita teratur untuk menghadapi kepatuhan terhadap peraturan gitu. Tapi ternyata disiplin adalah proses untuk belajar. Di sini disiplin berarti berkonotasi di mana murid mulai mendisiplinkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang tadi sudah saya singgungkan, misalnya di profil pelajar Pancasila ada mandiri, benar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, atau di nilai-nilai yang ada di Islam, wujud, terus apalagi kebersihan, keamanan, keselamatan. Jadi tidak terbatas di profil pelajar Pancasila. Teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Di sini sudah saya jabarkan tadi ya, motivasi eksternal, motivasi internal. Kira-kira mau mulai memunculkan yang mana ibu guru semua? Motivasi eksternal atau motivasi internal? Kalau motivasi eksternal tadi satu, anak taat karena takut dihukum. Kedua, anak ingin taat aturan karena dia dapat imbalan, diberi penghargaan, jadi dia taat aturan. Yang ketiga, anak mulai mengetahui itu untuk dirinya sendiri, kesadaran diri. Yang ketiga merdeka ya, maksudnya itu memang lebih merdeka. Nah, di sini kita mulai masuk ke materi restitusi. Kalau restitusi itu adalah posisi di mana anak merubah wataknya atau perilaku kesalahannya untuk kembali ke kelompoknya lagi. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan apa? Membuang sampah sembarangan atau anak menyontek. Gimana caranya dia kembali ke kelompoknya untuk sesuai dengan tadi nilai-nilai kebajikan universal itu ya. Gimana untuk kembali ke sana. Ini restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini anak memperbaiki hukuman bukan dengan tawaran atau paksaan, tapi memang ada di dalam dirinya untuk fokus mencari solusi. Ya. Ini keyakinan kelas. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kira-kira apa sih nilai kebajikannya? Supaya apa? Salah buat takut polisi kan. Takut polisi, takut ditilang. Iya benar. Jadi bukan yang tidak ingat untuk kesalahan tadi. Palingan Iya, polisi bisa ditilang. Iya. Nah itu benar, itu nilai kebajikannya. Terus mengapa harus menjalankan 3M? Pakai masker. Tapi tetapnya eksternal ya dari kita. Oke. Yang kedua, mengapa kita menggunakan 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak untuk keselamatan sama kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira kenapa? Nilainya apa gitu? Nah, mengapa kita harus datang tepat waktu? Baik untuk guru, iya guru. Kenapa tadi? Nilai apa? Jawab yang keberangan. Untuk menghargai waktu. Menghargai waktu. Dan memberi contoh pada anak. Iya benar. Kecuali nggak ada air. Ya, Karena bisa kita lakukan membuat keyakinan kelas. Di rumah. Misalnya anak kita buat keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau mulai udah ada nilai saling menyayangi, anak-anak akan saling menyayangi dengan teman-temannya. Tidak ada istilah menghina, menghardik temannya, membicarakan temannya yang jadi
ini kesepakatan kelasnya dengan berorientasi nilai. Kedua, murid saling semangat belajar. Jadi gak ada muridnya lemas ke sekolah teh. Ayo, kita pulang lemas. Ayo, pulang sare. Ayo budak kecil. Nah, ngadon tidur. Ini jadi dibuat kesepakatan kelas terus bahagia biasa ini dibuat kesepakatan kelas kami murid yang semangat belajar. Jadi dengan kesepakatan kelas ini murid kalau ke sekolah harus semangat. Ketiga kami murid yang Di meja. Nah, ibu guru semua, sengaja saya tidak vote. Kira-kira ini keyakinan kelas apa yang dipatuhi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya apa ya? Nilai keyakinan kelasnya. Pilihannya apa? Contohnya itu apa? Perilaku tanggung jawab kah? Mandiri kah? Apa? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Ya. Ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa keyakinan kelasnya apa nilainya? Misalnya kemandirian, menghormati atau apa tuh? Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bisa disiplin, bisa dilarang melakukan kekerasan. Itu saling menghargai. Bisa dilarang menggunakan narkoba. Taat karena kesehatan, benar, keselamatan, betul. Dia bergantian menunggu giliran. Disiplin. Disiplin kan kurang. Tanggung jawab. Terus gunakan masker. Kesehatan. Jangan beralih di kelas atau koridor. Keselamatan. Betul. Tapi Betul semua. Itu jawaban betul semua. Ya. tanggung jawab dulu. Itu Oma. Ya. Mau gebreknya banyak anu kene langsung. Kayak usia 17. Bisa dibalik ke Nah, ibu guru semua, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini seperti yang tadi coba saya singgung bahwa itu adalah motivasi eksternal. Dengan dihukum atau diberi penghargaan, anak hanya mau berubah saat itu. Jadi kalau guru nanu tengah hukuman, anak-anak be aja gitu. Atau kalau misalnya guru nanu suka ngasih penghargaan mah, dan guru yang lain nggak ngasih penghargaan dia be aja. Nggak akan mengikuti peraturan sesuai dengan aturan yang tadi diyakini ya. Nah, berarti hukuman dan penghargaan pengaruhnya adalah jangka. Sedangkan kita ingin anak-anak sesuai dengan peraturan di jangka. Nah, penghargaan ini juga bisa mengurangi keefektifan dari peraturan itu sendiri, ya. Jadi merusak motivasinya si anak. Bunda guyu. Nah, sekarang kita ke hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang kemarin rame nih, boleh nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nih, mencatat 100 kali ketik foto. Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali. Iya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja karena kena tumpahan. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu ini teh ya, tidak menggunakan sepatu saat dia tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Jadi entah pakai sepatu karena dia tidak sesuai dengan aturan sepatu di sekolah. Konsekuensi tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, dia tidak mengenakan sepatu hitam, jadi dia termenang pakai sepatu apa? Nah, dia teh pakai sepatu pink di sekolah gitu. Jadi tidak boleh pakai sepatu. Jadi hukuman atau jadi melakukan pemanasan sendiri karena terlambat datang ke olahraga. Kita lihat. Itu laki mah konsekuensi sepatu. Sepatu naon? Hukuman. Mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid disuruh push up 15 menit pakai masker hukuman. Mengganti kertas tugas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol air. Terus murid disuruh tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan hukuman. Terus melakukan pemanasan sendiri saat pelajaran olahraga terlambat. Itu konsekuensi. Berarti konsekuensi itu Atau memakai ulang. sama hukuman perbedaannya sangat jauh ya ibu guru semua. Hukuman itu selalu menyakitkan siswa. Kalau konsekuensi itu sakitnya cuma sebentar, sifatnya hanya sementara. Setelah itu anak akan kembali lagi ke temannya, ke kelompoknya. Kedua, dengan hukuman anak akan sakit fisik. Namun sakit fisik, sakit hati ya untuk jangka waktu yang lama. Mendingan sakit gigi. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Dengan hukuman anak terpaksa. Sedangkan dengan konsekuensi dia akan memunculkan stimulus atau penolakan. Dengan hukuman anak akan menyakiti dirinya sendiri, sedangkan dengan konsekuensi anak akan mudah menyesuaikan diri. Dengan hukuman anak mempunyai konsep diri dia itu jelek, buruk gitu. Sedangkan untuk konsekuensi dia menjadi diri pribadi yang lebih baik. Terus dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dengan konsekuensi anak Konsekuensi merupakan efek jerak dah. untuk jeraknya malah gitu ya. Bedanya hukuman itu pasti mah bukannya muda. Kalau konsekuensi itu hari-hari aja. Tapi kalau hukuman dia ada hasil. Iya, tapi Ada jerak. Nah, cuma ya hukumannya jangan berat. Masa guru mau hukum sampai anak itu sampai pingsan kan nggak mustahil. nama mereka Karawang. selanjutnya kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia, ibu guru semua ada 5 ya. Pertama kasih sayang, kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima bertahan hidup. Jadi kita tuh membutuhkan apa? 1, kasih sayang. Kedua, penguasaan. Kalau kasih sayang nggak bisa diterima ya. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, bertahan hidup. Ibu Guyur. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira dia kebutuhannya apa ya? Diperhatikan, diberi kasih sayang. Ya kasih sayang, diperhatikan. Tapi kalau mau pelajaran yang mau nyanyi, kumaha? Itu mah boleh ya, Oma. Kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Iya sama ya. Ibu nggak berhatiin aku padahal aku pakai gelang baru. Kayak dipuji aku. Iya, pengen dilihat, pengen kasih sayang, perhatikan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ya? Cari sensasi. Iya. Belum belajar itu. Kira-kira apa nih dari keempat ini? Jadi soalnya ya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ya? Ya, Mbak. Kesenangan.
Terus penguasaan bisa, dia soalnya belum paham jadi nggak mau bosan bisa ya. Aku sebel gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku, kira-kira apa ya kesusahannya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku apa ya. Ya. Ini cara penilaiannya dari apa? Bisa kebebasan, kesenangan, bisa lebih dari satu ya. Ternyata kita semua membutuhkan kebutuhan. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk mengubah kesalahan anak untuk kembali ke kelompoknya yang tadi saya sebutkan ya. Itu pertama kita menstabilkan identitas. Misalnya, kalau anak melakukan kesalahan, anak misalnya datang terlambat, jangan langsung disalahkan, kamu sih salah berbuat terlambat atau kamu salah sih menyontek, jangan. Tapi langsung katakan, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan dia, kita ini pasti melakukan kesalahan. Tadi saya sudah bangun bobo lagi. Kita juga gitu. Yang kedua, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita ngasih tahu, kita tidak menyalahkan, malah mengatakan kesalahan itu hal yang wajar. Kedua, kita tanyakan alasannya. Kenapa anak berbuat salah? Kenapa kamu terlambat? Oh, tadi aku bangunnya kesiangan, alarmku mati atau apa, atau ibuku lupa mematikan. Ketiga, langsung menanyakan keyakinan apa yang disepakati. Kalau kamu datang kesiangan, apa nilai yang dilanggar? Misalnya nilai menghargai waktu yang dilanggar, terus nilai apa? Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Oh, mulai besok aku akan menyalakan alarm aku misalnya gitu. Jadi anak yang langsung menjawab, dia yang punya inisiatif, bukan kita yang kamu harus gini, kamu tidak bisa, karena anak akan meyakininya apa dari nilai keyakinan. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nanti setelah itu anak akan memperbaiki. Jadi di situ ya. Pas banget tuh Ria Dayani. Iya, CBSA. Ini pelajaran. Ini sekali Handayani. Iya. Asal bawa yang panjang Handayani nomor 5 posisi kontrol. Tapi sebelum belajar 5 posisi kontrol, saya ingin membagikan penerapan tadi di kelas saya masing-masing. Ini contoh rancangan aksi nyata. Contoh rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan, pertama mensosialisasikan rancangan aksi nyata, dan ternyata terjadi sekarang ya di minggu ini. Tadinya saya bilang mau ke minggu ke-1 bulan Oktober. Kedua, menyusun kesepakatan kelas bersama siswa. Setelah ini kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan siswa kita. Ketiga, melaksanakan kesepakatan kelas. Tadi misalnya guru dan siswa saling menyayangi, murid misalnya saling menghargai gitu ya. Keempat, langsung melakukan refleksi bersama. Ini foto saya melakukan aksi nyata tersebut, video ini bersama anak-anak yang sekarang di kelas 5. Ini contoh anak-anak menuliskan kesepakatan kelas berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian ini kelas 4 sekarang mereka berdiskusi nilai keyakinan kelas apa yang akan diterapkan. Terus mereka melakukan role playing ya dengan sekarang kita akan menonton 5 posisi kontrol dari guru ya. Namun ada yang kebesaran
yang ada yang pergi yang besar itu masuk Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Giliran bagian siang. masih panjang sih. Dasar pemalas. Di mana kelima posisi kontrol? Posisi pertama posisi penting. Ini naon deh. Ini tadi bekas di TK. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Ngaran deh gitu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Ya ini Gak kapok-kapok Tapi sih lebih kamu. galak dari saya. Sudah berapa kali terlambat? Tuh, Sana. saya nggak sampai ngomong Kamu kayak keliling gitu. lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Namanya si Mutia. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Gak ada nasinya, Oma. Ini pembuat rasa bersalah. Tadinya saya juga ini posisinya. Ingin merubah makanya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Tuhan. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya dimakan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam Udah dirinya. dulu sih, udah sih. Udah beres. Naren! Selamat pagi Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya lupa saja. Manajerial. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya Bu. Ini contoh-contoh Naren ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang
kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi maaf ya, saya langsung melanjutkan. Jadi dari posisi itu saya tadinya pola pikirnya berubah. Tadinya motivasi saya selalu memberikan hadiah kepada siswa, sama seperti iya. Jadi kita tadinya juga punya motivasi untuk anak berubah. Terus setelah itu ternyata itu menghancurkan motivasi dalam diri anak dia untuk berubah. Dan setelah itu saya melihat posisi, tadinya saya posisi sebagai teman atau pembuat merasa bersalah. Jangan seperti itu, demi ibu, mau kan? Tadinya juga gitu saya. Terus setelah melihat 5 posisi itu, ternyata apa yang saya lakukan salah. Jadi mulai saat itu saya mulai melihat dampak negatif siswa. Kalau bukan sama saya, dia nggak mau nurut. Di situ saya langsung merubah posisi sebagai manajer, karena anak ingin diam bukan karena ada saya gurunya, tapi ternyata gurunya siapapun dia menyambut. Iya, bahwa nilai itu yang dia yang nurut ke satu guru aja. Iya, gitu, benar Oma. Tadinya saya gitu. Terus di sini ada kesulitan karena kendalanya untuk mencapai posisi itu ternyata agak sulit. Tadinya di sini lebih mendisiplinkan siswa dengan hukum, walaupun hukumannya tidak berat. Tadinya juga sering menghukum, dan saya sangat mengakui sekali posisi penghukum ini merupakan posisi yang mudah untuk dilakukan. Dan itu untuk mensosialisasikan budaya positif ini adalah hal yang sulit. Tapi saya sedang mencoba untuk sampai ke posisi itu. Nah, mulai dari situ saya merasa tertantang untuk menyampaikan bahwa budaya positif ini sangat mulia tujuannya, karena memang ini menjadikan anak mandiri, lebih bertanggung jawab. Untuk kesalahan-kesalahannya dia bisa memperbaikinya. Tapi jika di lain waktu misalnya anak malah tidak bisa seperti itu, tidak apa-apa, bahkan tidak harus disarankan selalu manajer, tapi memang kalau misalnya ada kesalahan anak yang memang anaknya tidak mau berubah dalam dirinya, memang posisi-posisi lain bisa jadi saran yang selanjutnya. Sebelumnya saya juga melakukan praktek untuk segitiga restitusi tidak secara utuh. Misalnya tadinya menstabilkan identitas, mengakui bahwa semua anak memang pernah melakukan kesalahan, terus memvalidasi tindakan yang salah. Tapi saya tidak mencapai solusinya biasanya. Sedangkan yang mereka harus yakini adalah menanyakan keyakinan, dan itu sangat penting. Anak harus ditanyakan keyakinannya, kenapa dia mau berubah, kenapa dia harus sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dianutnya, sehingga anak mau berubah. Pada tahapan ini saya juga mengalami kesulitan gitu. Jadi dari semua materi ini saya benar-benar banyak berefleksi. Nah, ini
untuk hal tersebut kita memang sangat membutuhkan kerjasama, terus juga membutuhkan sarana dan prasarananya untuk berbudaya positif sehingga terciptanya kelas dengan disiplin positif dan budaya positif. Ini sudah selesai guru bergerak Indonesia Maju. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanggapan atau tanya jawab. Silakan Bu Widi jika mau berefleksi tadi dari yang dibahas. Sebenarnya sama yang dibahas yang kemarin sempat gimit, sama saja. Kira-kira apa yang membuat tercerahkan Bu Widi? Yang paling bisa membuat saya merasa ada masukan-masukan segar gitu kan dalam mendidik anak di sekolah, karena memang guru kan bukan cuma hanya yang mentransfer ilmu ya, guru juga harus bisa merubah sikap anak yang tadinya misalnya kurang baik menjadi lebih baik. Guru juga kan harus bisa menjadi teladan juga yang baik buat anak-anak. Emang kadang saya mungkin dengan rekan-rekan yang lain juga sama salah misalnya mengambil langkah ketika memberikan sebuah hukuman kepada anak, malah kadang suka greget gitu ya, misalnya pengen nyentil gitu kan, atau pengen nyubit gitu kan, kadang memang kita greget seperti itu. Tapi ternyata setelah tadi melihat pemaparan yang cukup panjang, pemaparan yang cukup jelas gitu kan, lalu ada beberapa contoh yang memang real ya, jadi bisa kita ikutin ya Ibu ya, sama Ibu Ida juga gitu kan. Jadi memang contoh-contoh real yang tadi diperlihatkan itu jadi contoh yang memang bisa kita ikutkan nanti kita ikuti gitu kan, kita praktikan nanti di kelas gitu kan. Oh bagaimana baiknya ketika menegur anak gitu. Kalau misalnya dengan cara memberi hukuman ternyata tidak baik, lalu kita naik lagi ke cara selanjutnya menjadi teman gitu kan, bagi anak-anak ternyata juga malah kadang ada yang melunjak, apalagi kelas atas kan, kebetulan saya mengajar di kelas 5. Jadi malah anak-anak kalau saya memposisikan sebagai teman mereka, malah mereka kebanyakan melunjak gitu kan. Jadi memang ada beberapa tahapan yang bisa dilalui dan itu benar-benar mencerahkan sekali gitu kan. Apalagi yang manajerial itu menurut saya udah paling enak gitu kan. Tapi memang bagaimana anaknya ya, kadang ada anak yang ngeyel yang memang mungkin dia terbiasa di rumahnya harus dihukum baru dia mengerti gitu kan. Iya, karena memang setiap manusia itu kan individunya berbeda kan. Contohnya misalnya ada yang misalnya hanya dengan cuma gak boleh gitu dia mengerti. Ada yang harus dengan ditepuk, gak boleh gitu baru dia mengerti. Ada yang dengan ditampar gitu. Bahkan ada anak yang misalnya dengan sesuatu yang keras baru dia mengerti gitu kan. Jadi memang sifat atau sikap manusia itu kan kompleks ya Bu Sinta ya. Jadi memang sebetulnya kita tidak bisa menyamakan cara kita memperlakukan manusia atau cara kita mendidik anak didik kita gitu kan, karena setiap anak memiliki karakter sendiri. Ada yang karakter keras yang memang kalau kitanya sangat lembek, bahkan ketika menggunakan manajerial pun ada yang kekeh nggak bisa gitu. Ternyata setelah kita lihat basic kekeluarganya, latar kekeluarganya, oh ternyata memang dia itu dari kecil sama mamahnya sama papahnya dididik dengan keras misalnya gitu. Maka ketika di sekolah kita menerapkan sistem-sistem yang lain, dia tidak kena. Tapi ketika kita agak tegas, kamu ya gini-gini, oh ternyata dia mengerti gitu. Jadi menurut saya memang cara apapun itu memang harus kita terapkan dulu kepada anak untuk mengetahui anak itu bisa berubah dengan cara apa. Karena memang menurut buku psikologi yang pernah saya baca bahwa tidak mudah menilai manusia. Manusia itu memiliki cara penanganan yang berbeda gitu. Jadi tidak semuanya bisa dengan cara lembut, tidak semuanya juga dengan cara kasar gitu kan. Jadi memang sebagai guru apalagi sudah melihat tadi pemaparan yang begitu panjang, jadi kayak ada ide-ide, oh ya udah ya kayaknya punya deh anak yang begini ngeyelnya, kayaknya coba deh besok mau dicoba kayak gitu. Jadi memang bermanfaat sekali sih Bu Sinta. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sinta. Alhamdulillah. Jadi tadi salah satu pemaparan dari guru kami, terus tadi juga lebih real ya Bu Ida. Bu Ida, gimana tadi ada pemaparan 5 posisi kontrol Bu Ida. Tapi Bu, caranya menghadapi anak kecil kan beda juga. Susah. Kalau di rumah lemah lembut harus begini. Saya suaranya agak kencang, salah juga. Tanggapan anak ngadu ke anak yang lain-lain. Padahal niat saya tuh mendidik, bukan karena suaranya keras, karena banyak kan di kelas gandeng gitu ya. Jadi suara teh harus keras, tapi kadang diterima, kadang enggak. Tidak, iya. Susah. Makanya jadi ada kayak gitu tuh jadi pencerahan ya. Iya, benar.
Terima kasih Bu Ida. Ya benar, itu salah satu jawaban dari Ibu Guru kelas 2 kita ya. Jadi nah, saya sekarang bersama dengan Ibu Guru kelas 6 bernama Bu Ihat. Silakan Bu Ihat berefleksi mengenai budaya positif yang tadi kita belajarkan bersama. Ada yang satu kali dinasehati, memang ada langsung ada perubahannya. Tetapi ada juga anak yang perubahannya itu hanya sementara waktu itu saja gitu. Waktu dinasehati memang berubah gitu. Tetapi besoknya masih melakukan hal ya, yang sama. Kembali lagi ke karakter dia gitu. Nah itu mungkin perlu proses, perlu kesabaran yang harus kontinu mungkin ya, harus berkesinambungan. Kita nggak boleh bosan, nggak boleh hanya satu kali saja memberi nasihat atau untuk mengatasi anak seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin, tetapi kebanyakan ya memang perubahannya positif, walaupun tidak signifikan, gitu ya. Nah, yang saya pikirkan itu begitu. Gimana sih supaya anak itu melekat gitu? Apa yang guru sampaikan atau apa yang guru nasihatkan itu supaya melekat, perubahannya itu Jadi stabil gitu ya, nilai-nilainya itu anak itu supaya bisa gitu, supaya supaya melekat gitu maksudnya gitu ya. Nah yang saya pikirkan itu kesana gitu, gimana ya caranya gitu. Mungkin itu jadi tantangan buat kita semua sebagai pendidik ya Bu Haja ya. Jadi mungkin harus mencari lagi, Harus banyak ya banyak belajar lagi mungkin begitu. Terus tidak bosan-bosannya untuk melihat karakteristik anak satu persatu. Jadi memang beda-beda sih anak itu ya. Nah itu tantangan buat kita semua sebagai pembelajar, tetapi sedikitnya dari CGP ini banyak pengalaman yang didapat. Mudah-mudahan ya Bu Haja. Alhamdulillah segala sesuatunya sedikit-sedikit terpecahkan. Terima kasih ya Bu Haja atas Iya. waktunya, karena dengan itu kita jadi mengetahui apa yang harus ditingkatkan dari siswa kita ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi di sini intinya bagaimana kita menghadapi kesalahan siswa dengan posisi yang positif sehingga kesalahan-kesalahan tadi tidak terulang. Terus anak-anak lebih meyakini nilai-nilai kebajikan bersama gitu. Terima kasih kepada ibu guru semua yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, pada diseminasi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bawakan ini yang tidak begitu banyak tapi bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya tutup dulu diseminasi ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.